budak cinta. Itu kan bahasanya, tapi disyaratkan seperti ini. Oke. Wow, jadi saya pikir keren juga ya, mereka nggak dengar aja tapi tetap update kosakata atau kata-kata tertentu yang spesifik sebetulnya berkembang di orang-orang dengar. Apa sih manfaatnya belajar bahasa isyarat? Eh, Bukan pertama-tama langsung ke teman-teman tuli, tetapi untuk juga kita orang dengar apa sih manfaatnya. Halo Sobat Media Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Sinovaria bisa menyapa teman-teman lagi di program Nunggu Sunset. Nah, kalau tadi saya sedikit ya, ada gerakan tangan, saya tidak sendiri hari ini. Kalau tadi sedikit keterbatasan saya untuk mengikuti pergerakan tangan atau bahasa isyarat gitu ya. Di sini sudah ada pakarnya nih, udah ahlinya. Sudah bersama saya Pak Frans Susanto, penerjemah bahasa isyarat, dan juga founder dari Indosign Academy, dan juga Pak Asing, guru tuli dan penasihat bahasa isyarat. Apa kabar Bapak? Sehat? Sehat. Bener ya Pak, gini ya Pak ya? Yes. Sehat, oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh terkait bahasa isyarat. Kalau mungkin teman-teman media Indonesia yang sering nih nonton di televisi di pojok kanan, gitu ya, di bawah, itu sering melihat ada orang yang melakukan pergerakan tangan atau bahasa isyarat. Mungkin keberadaan mereka tidak terlalu dihiraukan penonton, tetapi sebetulnya mereka sebagai telinga bagi teman-teman tuli untuk bisa mendapatkan informasi lebih jauh. Oke, baik. Pak Frans, ini ketertarikan Bapak kepada bahasa isyarat itu sebetulnya sejak kapan? Oh, saya tertarik dengan bahasa isyarat itu sudah kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Saya belajar bahasa isyarat tahun 2001, kalau 2001 2002 ya, Okay. sekitar itulah, karena saya ingat sekali itu tingkat 2 saya kuliah. Saya kuliah di bidang filsafat sebetulnya, dan kami diminta untuk juga ada pelayanan sosial, macam-macam. Saya pilih disabilitas. Nah, disitulah saya mulai belajar bahasa isyarat sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, jadi itu keterlibatannya karena ada kegiatan sosial. Ada kegiatan sosial. Oke. Nah, itu belajarnya berapa lama? Wah, pertama kali belajar kita hanya 3 bulan, 1 minggu 1 kali, hanya praktis 10 kali pertemuan. Tapi itu sebetulnya belum cukup ya. Belajar di kelas itu belum cukup. Karena kebutuhan kita praktek di lapangan, komunikasi dengan teman-teman tuli itu membutuhkan kosa isyarat yang banyak begitu. Nah, ya untungnya saya senang dengan dunia teater, di situ ada ekspresi, gestur, maka ya saya sangat terbantu sekali dengan keterbatasan bahasa isyarat yang sangat minim. Akhirnya saya tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli dengan oral, dengan bahasa isyarat. Belum maksimal bahasa isyarat, tetapi dengan gestur. Nah, lalu lama-lama saya belajar secara khusus lagi dengan teman-teman tuli yang mengajari saya kosa isyarat yang saya butuhkan. Nah, semakin berkembang ketika saya melayani juga di televisi dengan berita yang macam-macam. Nah, sebelum kita mulai tugas ya, saya selalu konsultasi dengan penasihat tuli ya, termasuk dengan Pak Asing di sini. Nah, itu bertambah lagi kosa isyarat saya. Oke, tadi sebelum kita mulai nih ya syuting pada hari ini sempat ngobrol sama Pak Frans gitu ya. Katanya belajarnya minimal itu 2 tahun ya. Itu aja juga belum mahir ya Pak? Ya betul, karena tadi juga Pak Asing juga cerita bahwa kemampuan semua orang yang belajar bahasa isyarat itu berbeda-beda ya, Astri ya. Dan mereka ini kalau memang fokus dan juga ada tangkapnya cepat begitu ya, kira-kira butuh 3 tahun ya Pak Asing ya. Nah, tapi kalau agak lambat ya mungkin butuh 5 tahun. Tapi itu juga tergantung dari berapa banyak mereka itu praktek, berkomunikasi, interaksi dengan teman-teman tuli. Nah, maka biasanya teman-teman yang belajar bahasa isyarat bersama dengan kami selalu mengusahakan adanya kesempatan untuk melayani, menjadi volunteering, misalkan untuk vaksinasi waktu COVID kemarin, atau juga kalau ada workshop, seminar-seminar, kami mengundang teman-teman yang untuk praktek. Nah, di situ biasanya mereka semakin cepat itu belajarnya.
Oke. Jadi artinya kalau ya sama aja kayak bahasa lain ya Pak Frans ya. Jadi kalau tidak dilatih, tidak ada kesempatan bertemu dengan teman tuli, tetap hilang juga tadi ya hasil pembelajarannya ya. Betul. Oke, baik. Pak Frans tadi udah menyebutkan ada juru bahasa isyarat ditemani oleh penasihat isyarat tuli. Mungkin bisa dibantu ya Pak Frans ya, Pak Asing, ini sebetulnya peran penasihat isyarat tuli itu apa? JBI juru bahasa isyarat bertugas dan teman-teman tuli penasihat tuli ada di belakang. Nah, misalkan untuk tugas berita di televisi, kita datang lebih awal 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, membaca terlebih dahulu berita yang ada, dan teman-teman tuli akan menerima konsultasi dari teman-teman dengar. Ketika teman-teman dengar bertanya ini artinya apa dalam bahasa isyarat, dalam konsep tuli akan menjadi seperti apa, lalu teman tuli akan mengevaluasi apakah isyaratnya sudah tepat atau belum sebelum nanti tampil di TV. Oh, jadi sesuai beda-beda di lapangan kondisinya ya? Pasti. Ya, betul sekali. Beda-beda, karena isyaratnya beda-beda juga. Tergantung beritanya apa yang dibicarakan. Nah, kalau beritanya panjang, nah tugas teman juru bahasa isyarat harus bisa merangkum itu dengan cepat, tapi supaya teman-teman tetap bisa paham. Juru bahasa isyarat harus bisa menerjemahkan bahasa presenter yang cepat begitu ya, jangan sampai ketinggalan, dan itu harus profesional, singkat, padat. Nah, teman penasihat tuli ini memastikan bahwa bahasa isyarat yang diberikan oleh juru bahasa isyarat itu mampu ditangkap oleh komunitas tuli. Oke. Aku tertarik juga nih, sebetulnya kriteria untuk menjadi juru bahasa isyarat itu apa? Apa kayak tadi Pak Frans, karena dia suka teater gitu ya, kelihatan gitu, mimiknya sudah terlihat, dan tampak juga dari wajah bapak-bapak nih awet muda gitu kayaknya, karena memainkannya di mimik gitu. Oke. Syarat menjadi juru bahasa isyarat bagaimana? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, juru bahasa isyarat harus bisa menguasai bahasa isyarat, itu paling penting. Terus yang kedua, juru bahasa isyarat punya jam terbang yang tinggi, praktek dan praktek. Nggak bisa kita freeze di tengah, berhenti di tengah begitu, karena harus terus mengikuti narasumber berbicara apa. Dan yang ketiga, tugas dari juru bahasa isyarat, misalkan berita di televisi, misalkan juga seminar-seminar di universitas, di kepolisian. Nah, jangan lupa untuk ajak mentor teman-teman tuli untuk membantu. Nggak bisa jalan sendiri, harus ditemani. Dimanapun harus seperti itu, nggak bisa JBI sendiri. Yang selanjutnya yang keempat, juru bahasa isyarat itu harus sering ketemu, ngobrol, berkomunikasi dengan teman-teman tuli, baru bisa paham. Nah, itu wawasan akan semakin banyak meningkat. Nah, komunitas tuli bisa terima. Tidak mudah untuk diprotes. Oke. Nah, makanya walaupun sibuk seperti apapun, tetap atur waktu untuk bisa berkomunikasi, berdialog dengan teman-teman tuli. Karena itulah bahasa isyarat adalah bahasa ibu bagi teman-teman tuli. Yang kelima, bahasa isyarat bagus karena kalau bahasa isyarat kita bagus, maka akan lebih mudah diterima oleh teman-teman tuli. Oke, baik. Tadi juga mengikuti pembicaraan Pak Frans juga Pak Asing, pada saat membaca berita, melihat dulu ya sejam lebih awal, membaca dulu skripnya, mungkin bisa disesuaikan gitu ya. Nah, saya ingin tahu lebih jauh, sebetulnya bahasa isyarat itu ada ragamnya bermacam-macam. Apakah mungkin di setiap daerah itu juga punya stylenya sendiri-sendiri? Pak Frans, Pak Asing? Oh iya, tentu saja. Contoh di Bali, bahasa isyaratnya berbeda. Di Sumatera, bahasa isyaratnya lain lagi. Bahasa isyarat
Ada juga teman-teman yang banyak menggunakan bahasa oral. Saya sering ketemu dengan teman-teman di luar Jawa, bahasa isyarat kita beda sama sekali, tetapi ketika dengan oral paham. Nah, akhirnya karena terbantu dengan oral, terjadi proses pertukaran bahasa isyarat. Saya memahami bahasa mereka. Nah, teman-teman dari luar negeri datang ke sini, bahasa isyarat, misalkan Korea dan Indonesia nggak nyambung bahasa isyaratnya. Nah, kita menggunakan bahasa isyarat internasional. Contoh mobil, motor, minum, makan. Nah, itu mereka paham. Nah, itu dengan gestur internasional. Oke. Secara universal ada yang disepakati? Meskipun tadi beda-beda setiap negara. Oh, variasinya berbeda sekali. Setiap negara punya negara masing. Mereka punya bahasa isyarat sendiri-sendiri. Beda. Oke. Di luar negeri ada yang isyarat aja tapi mulutnya tertutup. Dan di Indonesia itu full belum. Bahasa isyaratnya sedikit, lebih banyak oral kalau di Indonesia. Ada juga teman-teman tuh yang tidak suka dengan bahasa isyarat. Nah, dengan adanya media sosial, penyebaran bahasa isyarat sekarang itu lebih banyak tersebar. Karena akhirnya dengan bantuan teknologi, akhirnya teman-teman yang tadinya terbiasa dengan oral, itu mereka juga akhirnya mulai belajar bahasa isyarat dan mereka cukup suka dengan bahasa isyarat. Sangat suka dengan bahasa isyarat. Oke, jadi tadi dibantu juga dengan oral ya. Kalau di Indonesia lebih banyak juga menggunakan oral untuk berkomunikasi berarti ya, Pak Asing ya. Kalau di Indonesia sendiri itu saya pernah dengar Bisindo itu bedanya apa mungkin yang dengan ada perbedaan juga ya Pak Frans dan Pak Asing? Oke, mau dijelaskan Pak Asing? Silakan. Ada CB, singkatan dari Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Itu banyak mengambil dari American Sign Language. Berapa persen? 80% bahasa isyarat diambil dari sana. Contoh abjad mereka mengambil dengan satu tangan aja seperti ini, A, B, C satu tangan semuanya. Tujuannya untuk pendidikan, untuk mengajar anak-anak murid-murid tulip belajar bahasa dengan kalimat. Contoh ada awalan me, ber, an, ada awalan, ada akhiran, ada kan, seperti itu, sama dengan kalimat orang dengar. Kalau ini di sisi Bisindo, bahasa isyarat Indonesia, itu bahasa yang sangat alami untuk ngobrol, pergaulan, karena bahasa alami, dan itu sudah lama sekali, sejak tahun berapa? 1930. Wow, bahasa isyarat asli, tetapi kamusnya bahasa isyarat Indonesia belum ada. Tapi isyarat itu sebetulnya sudah alami, sudah ada sampai sekarang itu sudah ada. Begitu. Sebetulnya bahasa isyarat itu juga mengalami perkembangan kah gitu? Atau mungkin ada bahasa gaulnya juga nih mungkin ya? Bagaimana Pak? Ya memang perkembangan bahasa isyarat itu juga mengikuti perkembangan masyarakat dengar, masyarakat umum. Contoh misalkan dulu mungkin tidak ada sosial media seperti sekarang. Maka ketika ada sosial media, nah bahasa isyarat itu juga mulai menyesuaikan. Contoh misalkan ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, begitu, ada Twitter. Nah ini juga kan bersama dengan perkembangan bahasa di orang dengar. Kita nggak menyebut normal di sini, tapi orang dengar dan teman tuli. Terus misalkan seperti COVID-19, dulu saya masih menyamakan dengan virus atau bakteri gitu ya. Nah tetapi dari internasional mereka akhirnya karena melihat gambar COVID itu seperti buah rambutan, ada bulatan dan rambut-rambutnya begini. Nah akhirnya kita sepakati juga COVID itu bukan begini tetapi corona, COVID. Ya, COVID. Nah seperti itu. COVID-19. Oke, Pak Asyim mau tambah perkembangan bahasa isyarat bagaimana sekarang perkembangannya? Indonesia atau dunia? Yang mana? Ya, boleh. Indonesia, oke. Indonesia
dunia, oke. Indonesia sekarang banyak berkembang. Contoh bahasa isyarat yang sering dipakai seperti keren, mantap. Mantap. Oke. Yes, keren. Ya, seperti itu. Sering pakai kepo. Oh, kepo gitu ya. Ada juga ya kepo. Bahkan saya pernah kaget juga ternyata yang namanya istilah bucin yang itu khas banget ABG, labil gitu ya. Bucin itu budak cinta. Itu kan bahasanya, tetapi disyaratkan seperti ini. Oke. Jadi ini kan I love you, aku mencintaimu, ini seseorang cintai, kemana-mana ngikut aja maksudnya. Iya. Wow, jadi saya pikir keren juga ya, mereka nggak dengar aja tapi tetap update dengan kosakata atau kata-kata tertentu yang spesifik sebetulnya berkembang di orang-orang dengar. Nah, ketika kata ini juga masuk ke teman-teman tuli dan mereka ada kesepakatan isyaratnya, bagi saya mereka juga gaul juga ya. Kayak tadi passing, kepo, bucin, terus apa lagi ya, keren ya, TikTok lah, macem-macem. Oke, itu berarti gerakan-gerakan itu ada yang secara resmi mengeluarkan atau dari teman-teman komunitas yang mengembangkan atau seperti apa? Oh, itu berkembang dengan sendirinya. Tidak seformal itu sih. Tidak ada satu kata harus disepakati dulu, tetapkan bersama baru sebarkan. Enggak, itu muncul dengan natural, seperti bahasa lepas, bahasa bebas. Tidak ada larangan, boleh ini, nggak boleh itu, begitu. Ya, berarti sama kayak orang dengar juga ya, berarti bahasa gaul juga terjadi begitu saja ya, Pak Frans dan Pak Asing ya? Iya, seperti itu. Oke, tadi, nah saya penasaran, kalau misalnya tadi bucin, tadi gimana Pak? Bucin. Ini ya, nah itu kan gerakan gitu ya Pak ya. Nah, kalau musik nih Pak, musik itu kan pada saat 17 Agustus itu juga, wah orang tuh sampai mengikuti gerakan dari juru bahasa isyarat sampai, karena dengan gerakan tubuhnya juga membangkitkan semangat tidak hanya teman tuli tetapi juga teman dengar untuk bisa bergoyang gitu pada saat menontonnya. Ya, tadi kita ngobrol juga sebelum ini mulai ya. Saya selalu bilang sebelum teman-teman yang baru kenal bahasa isyarat itu tahu apa sih manfaatnya belajar bahasa isyarat, bukan pertama-tama langsung ke teman-teman tuli, tetapi untuk juga kita orang dengar apa sih manfaatnya. Karena ketika kita praktekkan bahasa isyarat, itu ternyata kita lebih menarik untuk orang lain. Guru saya Albert Merhabian itu dia mengatakan ketika kita hanya mengandalkan oral aja, mungkin orang tertarik sama kita 10, maksimal 15% orang tertarik. Hanya oral aja. Tapi kalau seandainya kita sudah mulai pakai tonality, tone, tinggi rendahnya suara, cepat lambatnya suara, itu naik 30%. Tapi ketika kita mulai menggunakan non-verbal communication, gesture, ekspresi, body language, itu langsung naik 55%, bahkan mungkin 60%. Nah, maka saya bisa paham ketika ada orang dengar itu tertarik juga dengan bahasa isyarat ya, karena dengan komunikasi disampaikan oleh juru bahasa isyarat itu, dari sisi visual orang-orang dengar cukup tertarik. Bagaimana menerjemahkan seni musik suara yang sebetulnya khusus untuk orang-orang dengar tapi juga bisa dinikmati oleh orang-orang tuli. Nah, bagi saya ini kesetaraan dalam bidang seni ya, perlu diapresiasi. Kebetulan itu sahabat saya juga yang cukup viral. Dan sejak saat itu semakin banyak orang tertarik belajar bahasa isyarat juga. Oke, apa mungkin di pelatihan juga diajarkan juga cara penggunaan gesture itu, jadi tidak hanya terbatas mimik, tapi gesture itu juga bisa diandalkan untuk tadi berkomunikasi, terutama tidak hanya teman tuli, tapi teman dengar juga bisa mendapat. Ya. Kalau hanya isyarat aja itu belum cukup, harus ada dukungan dengan ekspresi. Isyarat dan
isyarat dan ekspresi aja itu juga belum cukup. Ada lagi, tambah apa lagi? Yang ketiga, isyarat harus tahu di mana lokasi, posisi, arah di mana, kanan ke kiri, atas bawah. Contoh, orang tua seperti ini gerakannya, ini oke. Bukan orang tua, ini oke seperti ini orang tua. Jadi syaratnya sama tetapi posisinya berbeda. Ini oranye, oke. Banyak bahasa isyarat dengan bentuk tangan yang sama seperti ini, tetapi ketika salah posisi, salah gerakan, nah bisa kurang atau lebihnya itu bisa berbeda arti. Oke. Harus dipahami juga ya bagi. Harus dipahami juga. Biar tidak salah memahami tadi ya pesan. Nah, tugas saya sebagai penasihat tuli itu memastikan bahwa isyarat yang disampaikan oleh juru bahasa isyarat atau pelayan isyarat itu memang sesuai posisinya, tempatnya. Tadi tanya tentang musik. Nah, teman-teman tuli hidupnya itu sepi sekali. Kalau orang dengar, bisa menikmati lagu, nada. Nah, teman-teman tuli bagaimana? Nah, seperti beberapa hari yang lalu, saya menerjemahkan bahasa isyarat sebuah lagu. Dulu tidak ada. Nah, sekarang baru ada. Teman-teman France itu mengisyaratkan sebuah lagu. Waduh, itu membuat saya nyaman sekali. Dan saya merasa di situ kita setara dalam hal musik. Jadi memang dan senang sekali ada orang dengar yang memahami apa sih kebutuhan orang-orang disabilitas dalam bidang seni, dalam bidang musik, karena hidup mereka itu sepi sekali. Nah, maka ketika ada juru bahasa isyarat dalam pertunjukan musik, wah itu mereka merasa diperhatikan dan setara. Oke. Kalau tadi Pak Frans sempat bilang bahwa karena ada media sosial banyak yang tertarik belajar bahasa isyarat gitu. Mungkin dari Bapak-bapak, ini sebetulnya manfaat dari belajar bahasa isyarat mungkin ada kelebihannya juga kah? Apa selain karena kita bisa berkomunikasi dengan teman tuli, apalagi mungkin manfaat lain yang bisa didapat nih? Ya, manfaat orang dengar belajar bahasa isyarat. Oke, bisa berkomunikasi dengan teman tuli. Kedua, belajar tambah ilmu untuk teman-teman dengar. Yang ketiga, orang dengar. Nah, kita bisa memahami budaya dengar dan tuli. Oke, budayanya beda sama sekali. Budaya tuli banyak sekali orang dengar yang nggak tahu. Bagaimana cara panggil teman-teman tuli? Apakah hanya dengan teriak-teriak? Nggak bisa dengar mereka. Biasanya mereka melempar batu untuk teman-teman tuli. Nah, maka jangan. Panggilnya bagaimana, harus didekati, disentuh, dipukul, jangan. Sentuh aja. Ada teman saya di Bandung, karena jauh, lempar pakai jauh, tapi akhirnya pada saat dilempar kena mata, temannya jadi buta deh. Aduh, kasihan banget ya, karena nggak paham tentang budaya tuli. Nah, manfaat yang lain juga bisa berkomunikasi, belajar kosa isyarat yang baru-baru. Nah, supaya bisa bantu teman-teman tuli menjadi senang. Nah, manfaatnya untuk dengar seperti itu. Nah, selanjutnya, teman-teman tuli manfaatnya apa? Teman-teman tuli juga senang sekali melihat orang dengar belajar bahasa isyarat, karena karena banyak orang dengar yang mau belajar bahasa isyarat, menjadi jembatan komunikasi untuk orang dengar dan tuli supaya kita semakin setara. Nah, kalau ada kesempatan bisa butuh kerja, nah orang dengar bisa bantu karena tadi komunikasi sudah semakin terakses. Nah seperti itu. Ya mungkin menambahkan sedikit manfaat untuk orang dengar. Seperti saya katakan tadi, ini akan menambah kemampuan non verbal communication atau komunikasi bukan hanya oral aja, tapi seluruh tubuh kita ini menjadi alat komunikasi yang bisa dipakai. Bukan mata, ekspresi,
Dulu waktu saya anak-anak saya ingat sekali, yang lebih banyak ngomong itu mama. Papa saya tuh sedikit sekali bicara, tapi ketika bapak sudah mulai begini, wah itu anak langsung siap, nggak harus berbicara banyak. Oke. Nah malah mama saya ngomongnya banyak, kita suka cuek gitu. Tapi ketika bapak sebelah, nah anak-anak langsung pada takut gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Bahkan saya pernah juga waktu dulu masa-masa COVID ya, saya juga mengajarkan hand gesture atau gestur tangan untuk penjualan. Jadi karena dulu kita nggak bisa datang ketemu klien, saya ajarkan para sales ini bagaimana manfaatkan teknologi, karena kita mungkin hanya ketemu di video conference begitu, kita hanya dibatasi oleh layar laptop, layar TV begitu ya. Maka selain ekspresi tangan itu juga harus bisa dipakai juga untuk menarik bahkan mempengaruhi orang. Itu luar biasa. Jadi gitu. semuanya digunakan mimik, tubuh juga digunakan Tubuh, ya untuk body language, ya. betul. Nah, untuk belajarnya nih, bagaimana? Mungkin bisa disampaikan juga dari Pak Frans, Pak Asing, belajar bahasa isyarat itu mesti kemana nih kalau mungkin bisa dikasih tahu informasinya? Nah, kabar bagusnya sekarang itu sangat berbeda seperti saya dulu mulai belajar ya. Sumbernya itu sangat minim sekali, gurunya tadi Pak Asing juga bilang kamusnya itu tidak ada. Kita hanya tergantung kepada interaksi dan komunitas teman-teman tuli. Nah, sekarang itu sudah ada beberapa lembaga belajar bahasa isyarat. Nah, termasuk saya dan Pak Asing sekarang sejak tahun 2001 itu kita membuka Indosian Academy untuk edukasi, untuk pelatihan sosialisasi dan juga penyediaan juru bahasa isyarat. Nah, saya selalu menghargai dan memberi kesempatan untuk guru tuli yang langsung mengajar bahasa isyarat seperti itu, karena ini bahasa ibu untuk mereka dan lebih bagus belajar dari memang orang yang memakainya langsung. Oke, di Indosian Academy atau materinya kita punya macam-macam pendidikan, keluarga, pariwisata, seni budaya, pergaulan tuli, kesehatan, wah itu banyak ya. Kesehatan mental, kesehatan fisik, keluarga, dan kita lagi membuat satu tema tentang hukum. Nah, kita ada pertemuan 8 kali kelas 1 bulan untuk dan bimbingan pribadi. Nah, lalu ada evaluasi. Nah, setelah kita belajar beberapa kali akan ada pengulangan, misalkan angka 1 sampai 30, alfabet. Karena pertemuan 1 kali akan masih kurang dan perlu ada penambahan lagi. Nah, itu penting harus tetap praktek dan ditambah lagi dengan teman-teman tuli supaya bisa tetap terus ingat. Oke, kurang lebih dinamikanya seperti itu. Iya, berarti bisa dilakukan personal juga bisa, grup juga bisa, untuk dunia profesional juga bisa ya Pak ya berarti ya? Ya betul, karena kita berharap teman-teman yang belajar bahasa isyarat itu tahu di mana mereka akan pakai bahasa isyarat itu, jadi tidak bisa terlalu umum, terlalu luas. Contoh misalkan tentang pelayanan kesehatan, banyak yang tertarik karena misalkan dokter, perawat atau tenaga kesehatan yang lain itu sering ketemu teman-teman tuli tetapi nggak tahu komunikasinya bagaimana, dan resikonya kalau seandainya salah untuk memberikan pesan ya, diagnosa, itu kan hukumannya juga tidak ringan begitu. Nah, itu juga keluhan teman-teman tuli, saya akses kesehatan itu sulit sekali karena tidak ada juru bahasa isyarat di rumah sakit, tenaga kesehatan, dokter, perawat itu tidak ada yang bisa bahasa isyarat. Nah, maka cukup banyak tenaga kesehatan yang akhirnya mulai secara mandiri bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat kepada teman-teman tuli. Itu maksudnya itu di kesehatan. Begitu juga dengan tadi Pak Asing bilang di hukum juga seperti itu ya? Yes. Sangat dibutuhkan juga ya? Di hukum juga sama dibutuhkan juga. Gitu. Lalu ini sekarang 2024 kan mau pemilu ya Pak. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan nih terkait pemenuhan untuk hak teman-teman tuli sejauh ini, apakah sudah mendapatkan informasi terkait caleg-caleg
dari yang mengikuti kontestan pemilu sejauh ini seperti apa dan mungkin harapannya seperti apa, boleh disampaikan? Iya, tentang pemilu harapannya apa? Tidak semua akses informasi tentang pemilu itu diketahui oleh teman-teman tuli. Nah, ada keluarga, orang tua, kakak, adik yang menyampaikan ke kita. Enggak semuanya kita. Teman-teman tuli akhirnya ya mereka agak acuh ya dengan pemilu. Karena mereka ketinggalan dengan informasi itu sendiri. Dan saya harap teman-teman tuli disediakan akses informasi. Nah, siapa calon-calonnya, nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 apa. Oke, untuk dipilih. Ada komunitas teman-teman tuli, contoh. Misalkan salah satu calon disebutkan Pak Ganjar, isyaratnya seperti ini. Komunitas ada yang panggil, ada yang kasih kaos, oke. Macam-macam, 3 ada, Prabowo juga ada, nomor kasih. Oke. Semoga lancar. Nah, ya saya juga pernah lihat ada teman tuli juga komunikasi dengan Pak Anies bisa. Ada juga ya. Wow, luar biasa. Nah, saya harap Presiden tahun 2024 yang baru nanti bisa fokus untuk memperhatikan disabilitas. Oke. Mungkin kalau dari yang pada saat pencoblosan, apakah juga mendapati kesulitan gitu pada saat hari H-nya teman-teman tuli dan mungkin teman-teman disabilitas lainnya? Apa? Dari RT, RW, mereka mengumumkan, menyebarkan surat ke rumah. Ada teman-teman yang bisa baca, mereka bisa tahu. Nah, kalau datang ke tempat pemilihan, kalau hanya mengandalkan suara itu memang susah ya. Misalkan ketika harus ngantri, dipanggil namanya, mereka nggak tahu, karena mereka nggak bisa dengar. Nah, maka harus dikenali siapa pemilih tulinya, lalu kemudian disamperin. Nah, ini giliran kamu, begitu maksudnya. Kalau seandainya juru bahasa isyarat tidak ada, ya harus bicara. Maaf, teman tuli sendiri juga harus ngomong, lapor, saya tuli. Nah, saya nomor antrian berapa, tolong kasih tahu. Nah, makanya penting RT, RW itu mengetahui masyarakatnya yang punya kebutuhan khusus agar hak mereka itu bisa dilaksanakan secara aksesibel di tempat pemilihan. Oke, jadi memang aparat yang di daerah juga harus aware ya, supaya teman-teman tuli juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya ya nanti ya pada saat 14 Februari 2024. Nah, tadi balik lagi terkait penggunaan bahasa isyarat, mungkin dari Pak Asing atau Pak Frans nanti boleh dibantu. Seperti apa nih penggunaan bahasa isyarat sehari-hari yang bisa, contohnya mungkin apakah ya halo atau gimana, boleh disampaikan? Ya, nah, halo, ini kata halo. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, oke. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Seperti ini. Contoh, nama saya dieja, harus tahu bahasa alfabet. Nah, itu yang biasa dipakai. Ya. Saya senang bertemu dengan kamu. Oke. Senang ketemu dengan kamu. Nah, nggak bisa. Nah, lihat posisi jari itu berhadapan. Nggak bisa jari itu dari kanan ke kiri, tapi dari depan ke belakang seperti ini, karena posisi kan berhadapan. Nah, terima kasih. Ada juga terima kasih adanya seperti ini, dan dijawab dengan sama-sama seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans dan Pak Asing sudah menemani Sobat Indonesia juga nih. Terima kasih banyak kesempatannya.
Dan sekaligus ini sebetulnya tayangan ini nanti akan dipublish pada saat 3 Desember memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mungkin dari Pak Frans sebagai closing statement juga atau Pak Asing juga mau menyampaikan sesuatu di terkait Hari Disabilitas Internasional. Oke. Harapan saya adalah untuk Anda semua yang menonton, bahasa isyarat memasyarakatkan Indonesia. Jadi semakin memasyarakat di Indonesia. Oke. Semua disabilitas punya hak untuk memilih pemilu 2024. Saya harap bisa sukses. Yang kedua, disabilitas punya hak juga untuk bekerja, pendidikan yang setara dengan orang-orang dengar. Sama. Oke, terima kasih. Ya, saya hanya highlights dari Pak Asing tadi. Mari jadikan bahasa isyarat menjadi budaya bersama supaya, yang mau nambah lagi. Oke, orang-orang dengar, ayo belajar bahasa isyarat untuk melayani teman-teman tuli. Pada Hari Disabilitas Internasional. Oke, yaitu tadi ya, mari jadikan bahasa isyarat menjadi budaya bersama. Ketika masyarakat semakin terbuka dengan bahasa isyarat, banyak kesempatan bagus. Saya harap semakin terbuka untuk teman-teman tuli dalam bidang pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, macam-macam. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asing dan juga Pak Frans. Semoga kita nanti next bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan juga. Dan Sobat Indonesia, terima kasih banyak. Ini akhir dari obrol-obrol kita terkait bahasa isyarat dengan Pak Frans dan juga Pak Asing. Sampai ketemu juga di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.